Shalom. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ataupun mengikuti ibadah ini dari rumah. Saya yakin dan percaya kita semua di sini merasakan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Yang percaya dan merasakan boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi ini di hadapan Tuhan. Kita mau datang padanya. Kepada pribadi yang paling mengenal hati kita. Kepada pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Kami datang Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini kembali, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kembali katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang merasakan kasih Tuhan katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari lebih lagi
katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu pagi ini, hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, ya Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus. Yesus, kami datang Tuhan, kami perlu pribadi-Mu, kami perlu haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak, layak disembah, layak dipuji. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Tiada yang seperti-Mu, ya Yesus, ya Yesus. Kau yang mengenal setiap hati kami, Kau yang mengenal hidup kami. Engkau Allah yang maha tahu, yang maha mengerti. Terima kasih Tuhan. Mari datang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan pagi ini dan buka hati kita. Biarkan Tuhan yang menghampiri dan menjamah setiap hatimu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan hanya Engkau, hanya
indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dekat terus kepadamu Tuhan. Pagi ini pun kami rindu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati pribadi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan, maupun membawa persembahan syukur kami, bahkan juga mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hari ini nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan, dan kami pun boleh menikmati berkat rohani yang Tuhan sediakan, bahkan pun juga berkat jasmani. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasih salam sehati dulu kepada saudara-saudari di kanan kirinya. Kita mau bersama-sama bersuka cita, memuji nama Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi perisai pelindung dalam hidup kita. Kita mau nyatakan lewat pujian ini. Mari kita perkatakan pujian ini, biarlah itu boleh menjadi keyakinan iman kita. Haleluya. Banyak hal yang tak ku mengerti, banyak hal yang tak ku sadari, namun tak akan takut ku lewati, dan tak akan gentar ku hadapi. Segala pencobaan di dalam hidupku, segala kekhawatiran yang ada padaku, Engkau Tuhan, perisai pelindungku, Engkau Allah, gunung batu keselamatanku, dengan nyaring aku berseru kepadamu, sebab Engkaulah sumber kekuatanku. Amin. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Katakan banyak hal yang tak ku mengerti. Banyak hal yang tak ku mengerti, banyak hal yang tak ku sadari, namun tak akan takut ku lewati, dan tak akan gentar ku hadapi. Segala pencobaan di dalam hidupku, dan segala kekhawatiran yang ada padaku, mari nyatakan, Engkau Tuhan, perisai pelindungku, Engkau Allah, gunung batu keselamatanku, dengan nyaring aku berseru kepadamu, sebab Engkaulah sumber kekuatanku. boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara, katakan Engkau Tuhan, perisai pelindungku, Engkau Allah, gunung batu keselamatanku, dengan nyaring aku berseru kepadamu, sebab Engkaulah sumber kekuatanku. haleluya, kami nyatakan Tuhan, Engkau Tuhan, perisai pelindungku, Engkau Allah, gunung batu keselamatanku, dengan nyaring aku berseru kepadamu,
kita Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah pujian kita, penyembahan kita pada pagi ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Dan Bapak Ibu Saudara yang juga mau memberkati Natal kita bisa memasukkan juga persembahannya di dalam amplop persembahan Natal bersamaan dengan amplop persembahan yang akan diberikan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Bapak Indra akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa, setiap kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, selalu memberkati kami anak-anak muda Bapa. Dan sebentar Tuhan kami memberi persembahan Tuhan, ajar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi dengan sukacita, kita naikkan pujian bersama. Thank you Lord. I come before you today. To me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sama-sama kita katakan. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Tuhan pada pagi hari ini, dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita kembali mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami melewati lembah kelam. Roh-Mu selalu bekerja bagi kebaikan kami. Kami tenangkan hati kami pagi ini Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Bersama kita katakan, lewat lembah kelam temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan
bersamamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Serahkan pada hambanya. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, urapi setiap kami di sini. Urapi hamba-Mu, Roh Kudus tolong kami. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran Tuhan. Dan terlebih mampukan kami menjadi para pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami buka hati kami buat Engkau. Biar firman-Mu menjadi benih, memberikan kami kekuatan, dan terus mengajar, menopang kami, menuntun kami dalam langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita buka kitab kita dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu Saudara, surat 2 Timotius adalah surat terakhir yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius, yang pada saat itu sedang melayani jemaat Tuhan di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Paulus menulis surat ini, dia sedang ada di penjara di kota Roma. Sebagai tekanan luar biasa karena Paulus dianggap sebagai pengacau karena dia mengabarkan Injil. Dan pada saat itu Paulus sudah divonis untuk dihukum mati. Itu sebabnya ini surat terakhirnya Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam surat yang terakhir ini Paulus ingin memberikan sebuah nasihat atau kata-kata terakhir, pesan-pesan terakhir. Dan surat ini lebih banyak bicara tentang penguatan, support kepada anak rohaninya yang namanya Timotius itu, yang juga pada saat itu sedang menghadapi tantangan yang besar atau yang berat di dalam pelayanannya. Timotius bukan hanya mendapat tantangan dari orang-orang Roma atau pemerintah pada saat itu,
tetapi juga dari orang-orang lain, orang-orang golongan orang Yahudi yang juga tidak suka dengan adanya kekristenan. Terlebih pada saat itu ada guru-guru palsu yang kemudian mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ini ada satu pergumulan yang dialami oleh Timotius. Dan di dalam pergumulan-pergumulan yang sedang dialami itu, Paulus sebagai bapak rohani tentu jauh lebih punya pengalaman, lebih dulu menghadapi tantangan-tantangan itu. Dan kemudian dia memberikan sebuah pesan atau nasihat. Ketika kita ada dalam sebuah tantangan, ketika ada dalam sebuah pergumulan gitu. Nasihat itu ditulis oleh Paulus kepada Timotius lewat surat ini yang terakhir sebagai sebuah penghiburan, sebuah nasihat, sebuah dorongan. Dan kalimat-kalimat itu ditulis oleh Paulus sekalipun banyak tantangan di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, hai anakku jadilah kuat. Paulus ingin mengingatkan bahwa Timotius harus menjadi orang-orang yang punya kekuatan atau menjadi orang-orang yang kuat dalam mengikut Tuhan. Dan itu digambarkan oleh Paulus, jadilah kuat atau orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dengan beberapa ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ilustrasi yang pertama, mari kita baca lanjutannya ayat 3 dan ayat yang keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Orang-orang yang kuat atau ciri orang yang kuat di dalam Tuhan digambarkan oleh Paulus. Waktu dia bilang sama Timotius, Timotius jadilah orang-orang yang kuat. Pertama seperti seorang prajurit Bapak Ibu. Prajurit yang tidak memusingkan dengan kehidupannya supaya dia bisa berkenan kepada komandannya. Salah satu ciri seorang prajurit Bapak Ibu. Yang saya tahu prajurit itu selalu berkata siap. Bapak Ibu Saudara yang nonton TV pasti pernah dengar kalimat ini, siap. Siap salah. Apa tuh? Kasus yang itu lagi. Kan di berapa saksinya kan siap. Sampai ART-nya siap juga. Ciri seorang prajurit itu selalu siap Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi jawabannya cuma satu, siap dan siap laksanakan. Jadi yang ia tahu bahwa sebagai prajurit dia harus siap melaksanakan tugas dari komandannya. Itu sebabnya dia katakan tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya. Karena prajurit itu harus siap dalam segala keadaan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang gambaran seperti ini digambarkan oleh Paulus kepada Timotius sebagai salah satu motivasi Timotius waktu menghadapi masa-masa yang sukar. Dia harus punya mental seperti seorang prajurit yang selalu harus siap dengan segala kondisi. Makanya Bapak Ibu Saudara, prajurit itu dilatihnya begitu luar biasa. Saya pernah melihat gitu ya kan beberapa kali di TV ya, salah satu TV itu ngasih liputan tentang bagaimana kepolisian, bagaimana tentara ya. Itu tentara Bapak Ibu Saudara. Waduh, latihannya jadi prajurit. Ampun dah. Air mancur itu kalau nggak salah namanya curug. Bapak Ibu Saudara benar ya? Curug, air mancur. Curug 100, curug 1000, curug apa begitu. Pernah nggak ke daerah itu Bapak Ibu Saudara? Di daerah dekat Bapak Ibu Saudara, dari Tenjo itu ada jalan lagi lurus gitu, lumayan jauh, ada curug Bapak Ibu Saudara. Katanya orang-orang di situ tetap latihan tentara. Jadi tentara dilepas Bapak Ibu Saudara, cuman bekal seadanya gitu ya. Suruh jalan dari ujung ke ujung, nggak peduli apa yang terjadi. Yang penting harus sampai supaya fisiknya kuat. Wah Bapak Ibu suruh naik ke atas, turun, bawa bekal seadanya. Belum lama saya ketemu dengan salah satu hamba Tuhan, anak Tuhan juga.
Dia tentara aktif Bapak Ibu Saudara. Dia juga sama. Dia ditugaskan di tempat-tempat yang sulit. Saya pernah nanya, kalau tempat sulit itu makannya apa? Kalau nggak ada makanan, kan nggak mungkin bawa Indomie. Mau masak di mana? Di tengah hutan, nggak boleh bawa panci. Nggak ada kan tentara bawa panci. Yang bawa senapan Bapak Ibu Saudara. Maksud dia bawa panci? Bawa piring, bawa gelas. Makannya gimana? Dia bilang kalau keadaan udah ekstrim, kita udah nggak punya makanan. Tahu nggak dia makan apa? Dia cerita, dia gali tanah. Kurang lebih ada beberapa kedalaman tanah itu ada lapisan tanah yang kayak lumut begitu. Itu bisa dimakan Bapak. Itu makannya. Saya bilang, dimakan? Iya. Tanah dimakan? Iya Pak, enak. Kenapa nggak kita makan itu aja tiap hari? Murah, nggak usah beli beras. Kalau bisa dimakan. Itu insidental katanya. Itu darurat. Kalau enggak ya kita bawa makan. Tapi kalau udah nggak ada makanan, makan tanah. Begitu apa ya, pembentukannya itu begitu luar biasa karena memang ciri seorang prajurit itu harus kuat. Bukan saja mentalnya kuat, fisiknya juga kuat. Tetapi memang mentalitas seorang prajurit itu penting. Kita harus siap dengan segala kondisi dan segala keadaan. Enggak ada prajurit yang dikirim, besok kamu satu pasukan kirim ke daerah konflik. Di mana? Sebut satu daerah, Irak misalnya begitu ya. Jangan Irak dan nawar dah Pak. Irak kayaknya nggak enak. Yang enakan dikit boleh nggak? Nggak ada prajurit nawar-nawar Bapak. Nggak ada prajurit yang waktu ditembak, dor begitu sama musuhnya dia bilang, lu ngagetin gue bro. Gue belum siap, tunggu dong. Nggak ada begitu kan. Mau perang terus dia main, sebentar ya, siap-siap dulu ya, bentar ya. Ngaca. Kagak ada. Segala kondisi harus siap. Dan Paulus berkata, jadilah orang Kristen yang siap dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, kita pun rindu menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam segala keadaan. Yang setuju katakan amin. Keadaan dalam dunia itu tidak pasti Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang pasti. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya kita gak usah pusing dengan keadaan. Mari kita fokus bukan pada keadaannya, kita fokus kepada Tuhan yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Kita harus selalu siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita gak bisa tawar, siap sedia selalu dipanggil untuk perang Bapak Ibu Saudara. Prajurit adalah orang yang dibentuk dengan hebat, tidak ada prajurit yang siap perang tanpa sebuah bentukan. Tadi saya sudah singgung. Jadi gambaran pertama ini Paulus katakan bahwa iman Kristen digambarkan seperti seorang prajurit yang selalu siap dengan segala keadaan, siap melakukan yang terbaik dan siap dibentuk dan diproses dengan segala apa yang ada. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyapa kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat seperti Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Demikian firman Tuhan buat kita. Untuk itu tetaplah kuat dalam segala keadaan. Dengan segala situasi yang Bapak Ibu Saudara alami. Kuatkan iman percaya kita. Yang kedua, ayat yang kelima. Di situ dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Gambaran kedua yang disampaikan oleh oleh Paulus kepada Timotius terbalik Bapak Ibu Saudara. Oleh Paulus kepada Timotius adalah seperti olahragawan, atlet kira-kira begitu. Dan yang menarik, yang menjadi ciri seorang olahragawan itu Bapak Ibu Saudara, kalau tentara tadi dia selalu siap. Kalau seorang atlet itu adalah disiplin latihannya. Untuk jadi seorang juara Bapak Ibu Saudara, dia harus mempersiapkan segala satunya baik. Fisik baik, mental baik, dan harus selalu latihan. Training. Latihan terus. Jadi salah satu ciri yang diangkat oleh Paulus adalah seperti seorang olahragawan yang disiplin latihannya. Jadi untuk memenangkan sesuatu Bapak Ibu Saudara, dia harus latihan. Harus disiplin dengan segala peraturan-peraturan. Baik peraturan-peraturan latihan, jam-jam latihan.
dan peraturan-peraturan yang ada Bapak Ibu Saudara. Disiplin untuk menang. Sebab tanpa disiplin dia nggak bisa memenangkan pertandingan. Atlet yang sudah disiplin saja kadang-kadang gagal dalam pertandingan. Karena dalam pertandingan memang harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Tetapi tidak membuat atlet itu tidak mempersiapkan diri. Nggak ada orang yang mau lari 100 meter sprint lomba. Latihannya cuma seminggu, nggak ada. Tuh kakinya bisa, ototnya bisa robek Bapak Ibu. Nggak ada orang tiba-tiba bisa lari sekencang itu tanpa latihan dulu. Saya dulu waktu SMA Bapak Ibu Saudara, itu salah satu nilai olahraga itu adalah ambil nilai lari di Senayan. Nggak tahu yang lain gimana. Kalau saya dulu, ya, ini alumni sama-sama nih dari 78 ya, nggak masih kan ya ambil nilai lari. Wah itu Bapak Ibu Saudara yang nggak pernah lari disuruh lari 100, cuman 100 meter kan sprint tuh cepet. Allah kita lari sekencang-kencangnya Bapak Ibu Saudara. Orang nggak pernah lari kencang, nggak pernah latihan, begitu lari kencang-kencangnya itu jantungnya kayak mau copot. Teman saya yuk begitu selesai lari kagak ngerem, lari terus dia Bapak Ibu. Bingung remnya gimana ngeremnya, lari terus dia. Jadi dia harus latihan, harus disiplin, dan tanpa kedisiplinan dia nggak bisa menang Bapak Ibu Saudara. Jadi ciri yang kedua bukan hanya siap seperti seorang prajurit, tapi siap seperti atlet yang punya ciri atlet itu adalah disiplin. Jadi orang Kristen yang tangguh juga harus disiplin. Yang setuju katakan amin. Disiplin yang pertama itu disiplin rohani. Disiplin baca Alkitab setiap hari. Itu mesti disiplin, sebab kalau bolong-bolong juga gak seru ceritanya. Atau lupa ceritanya. Mesti dibaca Bapak Ibu Saudara. Baca Alkitab setiap hari itu butuh disiplin. Doa itu butuh disiplin. Waduh kalau enggak, godaannya kuat, apalagi doa pagi. Benar gak? Doa pagi jam 5, itu setengah 4. Aduh. Kalau alarm bunyi gimana? 5 menit lagi. Tapi kita harus disiplin, melatih diri untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Saat teduh, doa, baca Alkitab. Ibadah ini perlu disiplin, enggak? Harus disiplin. Beribadah juga harus disiplin Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, kita tidak akan melihat pertumbuhan Bapak Ibu Saudara, tidak bisa menjadi kuat. Ibadah juga harus disiplin. Pelayanan perlu disiplin enggak? Perlu disiplin. Kalau tidak pekerjaan Tuhan nanti terbengkalai. Dan banyak disiplin yang Bapak Ibu Saudara bisa bangun sendiri apa yang mau dituntaskan. Disiplin jasmani juga harus disiplin Bapak Ibu Saudara. Jaga kesehatan, ya kan? Ini kan slogan. Slogan kita adalah jaga kesehatan. Beneran dijaga? Enggak. Makan mah sembarangan aja ya. Nih, aduh saya juga kalau masalah ini saya banyak gagalnya Bapak Saudara. Pencobaan jauh lebih, aduh. Kadang-kadang saya berkata Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini daripadaku. Tapi kalau dari depan kita, kehendak-Mu lah yang jadi. Gitu. Lain ceritanya. Emang Bapak Ibu Saudara tuh pendeta tuh paling kasihan. Ya sekarang udah direm. Tapi dulu banyak pendeta itu cepet-cepet Bapak Saudara. Cepet pulangnya maksudnya. Maksudnya pulang ke sono. Karena dia pelayanan dari rumah ke rumah kan. Dari rumah dia ke rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan diajak jemaat ke rumah makan. Keseringan pergi ke rumah makan, ke rumah sakit. Nah terakhirnya ke rumah duka. Dan ke rumah bapak. Ya enggak? Kalau enggak dijaga kan begitu. Saya beberapa kali Bapak Ibu Saudara olahraga kecil-kecilan, jalan. Nggak bisa lari dah Bapak Ibu Saudara, kalau lari jangan dah, jalan aja. Jalan ya. Terus coba ngurangin minum kopi nggak pakai gula. Teman-teman saya udah bisa tuh. Jadi kalau nongkrong minum kopi nggak pernah ada gula. Jadi saya kadang-kadang minta gula. Yang lucu teman saya satu lagi juga bilang gini, gulanya dipisah. Wah seakan-akan tuh dia nggak pakai gula. Gulanya dipisah katanya.
Begitu sampai di meja dituang juga. Itu mah bukan dipisah namanya, dari awal aja suruh pakai gaya gitu. Minum kopi, gulanya pisah. Itu datang, yang lain udah pada gak kopi gula tuh. Ya. Atau susunya dipisah. Alasannya, coba beli martabak bilang begitu, Pak, isinya dipisah. Koyor sama tukang martabak baru tahu loh. Kita harus jaga disiplin jasmani. Disiplin dengan waktu, menggunakan waktu dengan baik. Aduh, kita jangan sampai buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Kita harus mulai menata kehidupan dengan baik, disiplin waktu. Pola hidup itu juga mesti diatur Bapak Ibu, harus disiplin. Ada saat-saat kita harus mengerjakan bagian kita dengan baik. Ada saat-saat kita harus istirahat. Jangan tidak balance. Ini harus kita jaga balancingnya. Karena itu bagian dari disiplin dan latihan kita. Selain latihan yang disiplin, olahragawan itu harus bertanding sesuai dengan aturan. Dan kita tahu Bapak Saudara, aturan-aturan Tuhan itu kita tahu. Kalau kita mau menang harus ikut aturan, harus ikut aturan pertandingan. Firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya dengar, itu merupakan nasihat dan aturan-aturan hidup kita Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Dan untuk dapat mengalami kemenangan dari setiap proses, kebenaran firman Tuhan itu harus kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Amin, ini udah mulai redup Bapak Saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Senang lagi kan? Udah terakhir soalnya. Dia katakan yang terakhir ayat yang sebentar. 6 dan ayat yang ke-7. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang terakhir dikatakan seperti seorang petani adalah gambaran atau ciri orang yang bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun, orang yang gigih, orang yang sabar. Itu gambaran seorang petani Bapak Ibu. Ternyata menggarap sawah itu memang tidak mudah. Kalau kita di kota Jakarta nggak pernah lihat sawah Bapak Ibu. Tapi kalau ke pinggiran sedikit masih lihat sawah. Ke Tenjo masih lihat sawah. Kadang saya mau pulang itu masih ada sawah Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sawah, ada kebunnya. Jadi seperti yang di lukisan-lukisan itu loh Bapak Ibu Saudara. Pernah loh saya sampai berhenti gitu sama Rani liatin. Kenapa berhenti kata dia? Ini kayak di lukisan-lukisan itu ya. Jadi ada kebun gede, kebun kecil jalan di pematang sawah gitu Bapak Ibu, mau ke sawah begitu. Atau ada kebun yang keluar dari sawah tiba-tiba kagetin kita juga. Wah begitu. Pelumpuran. Wah itu masih kelihatan Bapak Ibu Saudara. Kita kan susah lihat sekarang di sana. Ternyata membajak sawah itu enggak mudah. Saya nggak tahu yang dari daerah pernah punya pengalaman membajak sawah apa enggak. Sekarang mungkin lebih maju teknologi, jadi sudah ada alat bantu teknologi seperti cara menanam sawah juga udah pakai teknologi udah lebih canggih. Tetapi zaman dulu Bapak Ibu Saudara petani menggarap sawah yang besar itu nyangkul. Waktu saya di Kalimantan Bapak Ibu Saudara ada seorang bapak tua jemaat ini, bapak tua. Itu badannya gelap Bapak Ibu Saudara, bukan gelap ya. Bukan hitam tapi gelap. Gimana cara ngomongnya? Yang enak kalau dibilang gosong Om, kayak digoreng. Ya kayaknya ya begitulah. Jadi dia agak gelap gitu. Lalu satu kali saya pernah ngobrol sama dia karena dia bantu beresin taman gereja. Lalu lagi istirahat, saya ajak ngomong. Udah berapa lama di Palangkaraya? Wah udah dari umur berapa dia bilang, udah lama dah. Terus hari-hari kerjanya apa? Saya penggarap, saya suka diminta-minta orang garap petak-petak sawah, petak-petak tanah itu loh. Terus saya tanya di daerah mana, di daerah sini, daerah sana gitu. Saya tahu itu daerah tanah yang luas-luas gitu. Terus sama siapa kalau kerja begitu? Ya kadang bertiga, kadang berempat. Oh lumayan ya. Terus cara garapnya gimana? Ya dicangkul. Segede aja itu cangkul saya bilang. Iya dicangkul.
Dengan dalam mimik mukanya bilang, nggak lihat badan gue gelap gitu. Sekarang kan ngomong gitu, saya cangkul. Ya ampun, saya pikirin itu cara nyangkul gitu. Begitu. Jadi menggarap sawah atau menggarap sebuah ladang itu perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu kegigihan, perlu ketekunan. Jadi dia harus menyangkul sawah, menggarap, menanam benih, kasih air, nungguin, jaga dari burung atau segala hama dan lain sebagainya. Ini kalau orang yang tidak tekun, kalau orang nggak semangat bekerja, pasti gagal. Jadi kata Paulus, jadilah kuat sebagai seorang petani, orang yang bekerja keras, orang yang tekun, orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan ini menjadi sebuah gambaran dari iman kita. Iman itu adalah gambaran dari sebuah benih. Jadi Yesus berkata, kalau imanmu besar sebesar biji sawi, itu gambaran sebuah benih. Jadi iman itu kalau mau bertumbuh gak bisa instan, Bapak Ibu. Gak ada orang hari Minggu dengar khotbah langsung iman instan, langsung jadi iman yang luar biasa. Tidak, iman itu harus bertumbuh, ada step-stepnya. Seperti benih, dia mengalami proses pertumbuhan. Dan hanya orang-orang yang tekun menggarap imannya, menggarap hidupnya, dia akan melihat hasilnya satu saat nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan buat pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara rajin doa, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara rajin melayani Tuhan, dengan tekun, dengan sabar dalam segala keadaan Bapak Ibu Saudara tetap menggarap imanmu. Saya percaya jeripayah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Satu saat nanti Bapak Ibu Saudara akan menuai apa yang Bapak Ibu Saudara tabur terhadap iman dan kehidupanmu. Amin. Untuk itu tetaplah semangat dan tetaplah kuat. Apapun yang terjadi, kita mau jadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang setuju, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dari D aja. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Di tempat Maha, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi dari awal, katakan firman-Mu Tuhan berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, amin. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah.
katakan, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kamu kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dua-dua Bapak Ibu Saudara. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pagi ini kami sama-sama datang Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kekuatan Allah yang baru hadir dalam setiap hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar kekuatan yang baru Tuhan berikan. Untuk kami menjadi orang-orang yang kuat dalam segala keadaan Tuhan. Berikan kami kekuatan baru. Roh Kudus tolong kami. Biar kekuatan itu Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Boleh menjadikan kami orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau selalu siap Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu siap. Agar kami berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar mendisiplinkan rohani dan hidup kami. Melatihnya. Untuk kami bertumbuh dalam Tuhan. Bila kami menjadi orang-orang gigih, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang sabar dan tekun. Dalam menghadapi, karena kami tahu jeripaya kami tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami percaya Engkau, kami percaya Engkau perhatikan setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Engkau. Engkau pasti tolong mereka Tuhan. Dan Engkau pasti bela hidup mereka. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan saja. Pagi ini biar kekuatan-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sekali lagi menyerahkan mereka dan berdoa dalam nama Yesus. Beri mereka kekuatan. Beri mereka pertolongan daripada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami percaya kekuatan yang baru Tuhan hadirkan bagi kami. Ini doa kami Tuhan. Ini sembah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, amin. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Andris Yosua yang sudah menjadi alat dalam tangan Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali selamat memberi dengan penuh sukacita. Dan kita juga menaikkan pujian. Thank you Lord. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. just wanna thank you, Lord.
November 2022. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite di tempat ini maupun juga yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andres Yosua yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 17 November 2022 pukul 5 WIB. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 18 November 2022 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 20 November 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 WIB bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Dan mohon perhatian jemaat bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas, dan juga mohon tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon maupun juga di pinggir jalan. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Hizkia Theophani Cahyadi dengan Laurencia Dwi Putri pada hari Sabtu 26 November 2022 pukul 9 di GBI Petamburan. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan memasukkan dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dan penerimaan tanggal 6 November 2022 adalah sebesar Rp153.000. Dalam rangka persiapan Natal, gereja telah mengeluarkan amplop persembahan Natal. Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Laporan penerimaannya dapat dilihat dalam tayangan berikut. Penerimaan sampai dengan 30 Oktober adalah Rp42.444.000. Dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp102.556.000. Dalam rangka pencarian dana untuk kas Natal, diadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Sekian wartai jemaat pada minggu ini. Saya serahkan kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, menyenangkan hati Tuhan ya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Kau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaan
sekarang perhentian tak akan tergantikan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan pagi ini. Ya, Tuhan Tuhan. memimpin rangkaian ibadah kami yang pertama dari awal sampai akhir. Amin. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Engkau disenangkan ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali dalam setiap aktivitas kami. Kami percaya Tuhan menyertai langkah kami. Ya, Tuhan melindungi kami sepanjang hari ini. Bahkan 1 minggu ke depan dan selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Amin. Kau menyertai langkah-langkah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang dalam perjalanan wisata Tuhan rohani. Tuhan juga menyertai mereka ya Tuhan. Sehingga setiap berkat-berkat rohani yang mereka bawa dan seluruh peserta boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan hantar kembali pulang ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga dan menopang hidupmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bersama